Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1321. Qi Liu, mereka sudah berhenti. Tim ras suci yang terpecah dipimpin oleh Qi Liu dengan dua ahli domain hukum tahap kedua untuk mendukungnya. Meskipun arai pemain ini jauh lebih lemah dari sebelumnya, masih terlalu berlebihan untuk menghadapi tim kelas 2. Pada saat inilah mereka menyadari adanya perubahan dalam tim yang telah melarikan diri dengan panik sejak awal. Tim mulai melambat, akhirnya turun dari langit dan mendarat di gunung berapi yang jaraknya dari aliran lava dan asap panas yang keluar. Akhirnya berhenti berlari, senyuman sinis muncul dari sudut bibir Qi Liu. Dua pakar domain hukum lainnya dengan hati-hati bertanya, mungkinkah ini jebakan? Qi Liu merasa agak tidak berdaya. Mereka pasti berpikir bahwa dengan kepergian Kapten Yuan Kuan bersama yang lain, sisa kekuatan tempur kita telah turun ke tingkat mana mereka dapat mencoba serangan putus asa. Jika kita takut, itu hanya akan menuruti keinginan mereka. Dan jika mereka berhasil melarikan diri setelah itu, bagaimana kita bisa menjelaskan semuanya kepada Kapten? Kedua pakar domain hukum itu terkekeh malu saat mereka mengangguk. Qi Liu mengangkat tangannya dan tim juga mulai melambat, mendarat kira-kira 1000 kaki jauhnya. Dasar tikus, jika kamu semua berlutut dan memohon maaf sekarang, kami mungkin akan membiarkan zombie kalian tetap utuh. Qi Liu menyilangkan tangannya saat dia dengan dingin menatap Zhou Yuan dan yang lainnya, suaranya yang dingin mengancam. Namun, Zhou Yuan mengabaikannya sepenuhnya. Menantikannya berhenti pada tiga ahli domain hukum tahap kedua sejenak sebelum dia dengan lembut berkata, aku akan sedih dengan orang yang banyak berbicara. Ai Tuanzi berkemah, bukankah itu terlalu sombong? Kultivasi genesis Qi Zhou Yuan saat ini hanya pada tahap sumber sejati. Meskipun rohnya telah mencapai tahap Al-Roamer, kekuatan roh tidak terlalu mahir dalam bentrokan langsung, terutama melawan ahli domain hukum tahap kedua. Kesenjangan di antara mereka cukup besar. Oleh karena itu, bahkan anggota tim lainnya agak ragu dan khawatir terhadap Zhou Yuan yang memilih lawan yang paling kuat. Tidak perlu rasa takut yang tidak berdasar. Bahkan jika kita semua mati, aku yakin dia akan tetap melompat-lompat dengan gembira. Tiba-tiba seseorang berkata, itu adalah Zhao Mushen. Dia menyampaikan, jelas terhibur dengan skeptisisme kelompok itu. Sebagai seseorang yang pernah menjadi musuh tangguh Zhou Yuan, dia secara alami memahami betapa tak ada habisnya kartu truf Zhou Yuan. Meskipun di permukaan dia tampak seperti ahli sumber sejati, Zhao Mushen merasa bahwa Zhou Yuan pasti menyembunyikan sesuatu. Selain itu, dari undulasi genesis Qi yang sesekali menyebar dari tubuhnya, Zhao Mushen yakin bahwa dia bukanlah ahli sumber sejati biasa. Zhao Mushen sangat curiga bahwa sumber sejati Zhou Yuan telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan. Di kepala Zhou Yuan, Tuntun menunjuk ke salah satu ahli domain hukum tahap kedua yang tersisa, menunjukkan bahwa dia akan menangani yang satu ini. Ada satu lagi ahli domain hukum tahap kedua, Zhou Yuan melihat ke arah Ai Tuanzi dan yang lainnya. Mereka hanya memiliki dua pakar domain hukum lebih banyak dibandingkan pihak lainnya, namun dua pakar domain hukum tahap pertama kemungkinan besar bukan tandingan pakar domain hukum tahap kedua. Wu Yao tiba-tiba berkata, Su Yuwei, Zhao Mushen, dan aku dapat menangani salah satu pakar domain hukum tahap pertama mereka. Kata-kata ini membuat Ai Tuanzi dan pakar domain hukum lainnya mengangkat alis. Bagaimanapun, ketiganya hanyalah ahli sumber sejati. Mereka mungkin telah membunuh ahli domain hukum semu sebelumnya, tetapi tahap domain hukum semu benar-benar berbeda dari tahap domain hukum sebenarnya. Oleh karena itu, meskipun bekerja sama, akan sangat sulit bagi ketiganya untuk menangani pakar domain hukum. Zhou Yuan, bagaimanapun, tidak meragukan kekuatan mereka. Dia menyeringai dan berkata, kalau begitu, itu sudah cukup. Dia kemudian melihat ke arah Ai Tuanzi dan dua ahli domain hukum lainnya. Bisakah kalian menunda ahli domain hukum tahap kedua yang terakhir? Ini sangat penting karena kami memerlukan waktu. Untuk saat ini, berurusan dengan ahli domain hukum tahap kedua sudah menjadi batas bagi Zhou Yuan dan Tuntun. Jika ahli domain hukum tahap kedua ikut campur, mereka akan mendapat masalah. Dari ekspresi serius Zhou Yuan, ketiga ahli domain hukum memahami pentingnya tugas mereka. Mereka bertukar pandang sebelum mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun berbahaya bagi mereka bertiga untuk menghadapi ahli domain hukum tahap kedua, bagaimana mungkin mereka bisa mundur dari tugas ini ketika bahkan Zhou Yuan berani menghadapinya sendirian?
Salah satu pakar domain hukum menyatakan dengan suara rendah dan tegas, "Jangan khawatir, kecuali kami bertiga mati, kami tidak akan membiarkan dia mengganggu kalian." Bibir Zhou Yuan bergerak tapi dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka yang memasuki domain rahasia naga batu sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Bagaimanapun, ini adalah medan perang di mana kematian adalah hal biasa. Saat mereka selesai, suara geli Liu terdengar, "Apakah kalian sudah selesai? Bagaimana kalian ingin bermain? Kalian harus membiarkan kami menikmati ini karena kami mengejar kalian selama hampir setengah hari kan?" Dengan tangan bersilang, dia menatap Zhou Yuan dan yang lainnya dengan penuh minat, tampaknya sangat penasaran betapa putus asanya mereka ketika dipaksa terpojok. Tuntun melompat ke udara saat tubuhnya membesar dengan cepat. Dalam waktu beberapa tarikan napas, ia berubah menjadi binatang raksasa bersisik emas yang megah dan misterius. Taringnya yang tajam berkilau sedingin es saat cahaya hitam berdenyut di antara giginya. Tatapan Tuntun tertuju pada salah satu pakar domain hukum tahap kedua. Jadi itu adalah binatang suci. Namun, sepertinya baru naik ke level kelas 8 akhir-akhir ini. Tuntun mendengus pelan. Dia menatap tubuh Tuntun dengan penuh nafsu. Ras suci sangatlah langka, dagingnya akan menjadi suplemen yang sangat baik setelah aku menangkapnya. Yah, bajingan kecil, aku akan mengajarimu tentang sub binatang suci hari ini. Dia tertawa ketika dia melangkah maju dan muncul di udara di seberang Tuntun. Ai Tuanzi dan dua pakar domain hukum lainnya juga terbang ke udara, mengincar pakar domain hukum tahap kedua lainnya. Oh, mau bertarung keroyokan. Pakar domain hukum tahap kedua tertawa sebelum sudut kejam perlahan muncul dari sudut bibirnya. Apakah orang-orang surgawi benar-benar naif? Sementara itu, Genesis Ki muncul dari anggota di kedua sisi saat mereka bersiap untuk melawan musuh mereka. Liu menyadari bahwa dia sepertinya tidak memiliki lawan dan tidak bisa menahan tawa. Rupanya orang-orang ini setidaknya cukup pintar. Dari kelihatannya, mereka tahu bahwa dialah ahli paling tangguh di sini. Namun, apakah mereka benar-benar percaya bahwa membiarkan dia memerintah dengan bebas adalah hal yang baik? Namun, sebelum senyumannya terbentuk sepenuhnya, sebuah suara yang agak tak berdaya terdengar, "Berhentilah tersenyum seperti orang idiot, lawanmu adalah aku." Liu terkejut, menatapnya mengikuti suara itu dan melihat sosok muda di atas mulut gunung berapi tanpa daya memperhatikan. Seorang ahli sumber sejati. Oh, roh tahap Alroamer. Liu terdiam selama beberapa detik. Segera setelah itu, wajahnya berubah menjadi sangat kejam. Dia menatap Zhou Yuan saat suara yang penuh dengan kejahatan terdengar, "Kamu anjing, apakah kamu mempermalukanku?" Niat membunuh yang dingin dengan cepat berputar di kelopak mata, menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis. Dia jelas merasa sangat canggung dengan bagaimana pihak surga meninggalkannya sebagai lawan roh tahap Alroamer. Zhou Yuan juga sedikit kesal dengan betapa merendahkan tatapan Liu terhadapnya. Apakah aku menjadi bukan siapa-siapa hanya karena aku tidak keluar selama 2 tahun? Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Dia telah menyebabkan banyak masalah bagi ras suci selama bertahun-tahun, dan salah satu Saint utama ras suci bahkan memasukkannya ke dalam daftar pembunuhan mereka. Agak keterlaluan karena mereka melupakannya hanya dalam 2 tahun. Rasanya seperti berada di dunia dengan orang-orang yang sama sekali berbeda. Liu menatap Zhou Yuan dengan dingin saat Genesis Ki yang mengerikan perlahan keluar dari tubuhnya, membuat udara di sekitarnya bergetar. Tekanan dahsyat yang membuat gunung berapi di bawahnya meraung-raung menyiksa Zhou Yuan seolah-olah berniat menghancurkannya hingga menjadi bubur. Saat tekanan Genesis Ki turun, mata Zhou Yuan sedikit melebar. Tekanan ini, pondasi Genesis Ki orang ini kemungkinan besar tidak kurang dari 500 miliar. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam, sumber sejati di dwelling ilahinya tiba-tiba bersinar terang saat Genesis Ki yang luas meletus tanpa syarat. Platinum Genesis Ki melonjak ke langit. Ketika Zhou Yuan melepaskan Genesis Ki-nya, ekspresi Liu sedikit berubah saat dia menatap Zhou Yuan dengan heran. Pondasi Genesis Ki ini, lebih dari 300 miliar. Jumlahnya tentu saja tidak membuat Liu takut, dia hanya terkejut karena pondasi ini muncul pada ahli Naschen Sos. Sungguh tidak terbayangkan. Sepertinya aku telah bertemu dengan kebanggaan surga super. Liu perlahan berkata. Kali ini, dia tampak lebih tertarik ketika mengamati Zhou Yuan lagi. Fondasi Genesis seperti itu pada tahap sumber sejati hanya berarti bahwa sumber sejatinya sangat sempurna. Dengan kata lain, sumber sejati Zhou Yuan setidaknya berukuran 9,5 inci. Bahkan di ras suci,
Pakar sumber sejati seperti itu sangat jarang muncul. Ini akan menjadi kontribusi yang cukup besar jika dia berhasil menghilangkan kebanggaan surga super di sini. Qiliu dengan acuh tak acuh berkata, namun, fondasi Genesis Ki ini tidak akan mampu menyelamatkan hidupmu hari ini. Lebih dari 300 miliar memang tak terbayangkan pada tahap Naschen Sos. Sayangnya, hal itu bukanlah ancaman bagi pakar domain hukum tahap kedua. Kesenjangan antara mereka terlalu besar dan tidak mungkin ditembus melalui metode biasa. Zhou Yuan mengabaikan lawannya. Dia juga memahami bahwa pondasi Genesis Ki senilai 300 miliar tidak dapat mengancam Qiliu. Namun, bukan hanya itu yang dimiliki Zhou Yuan. Cahaya ilahi yang menyilaukan melonjak dari glabella Zhou Yuan seperti matahari yang hangat. Kekuatan roh membanjiri seperti air pasang dan menyatu dengan 300 miliar pondasi Genesis Ki miliknya, menyebabkan tekanannya meningkat. Pondasi Genesis Ki senilai 300 miliar ditambah kekuatan roh tahap All-Roamer. Sejujurnya kamu cukup mengejutkan. Mata Qiliu sedikit menyipit saat dia tersenyum geli. Namun, senyumannya tiba-tiba menghilang, matanya berubah sedalam jurang saat ejekan muncul dari sudut bibirnya. Ini masih jauh dari cukup. Kaki Qiliu terbanting ke tanah. Ruang angkasa tiba-tiba hancur saat tangan emas raksasa menebas ke bawah. Tangan itu mirip dengan kapak titan yang perkasa, menghancurkan semua yang dilewatinya. Meskipun Qiliu tidak merasa Zhou Yuan adalah ancaman, dia tidak menahan diri. Sebagai seseorang yang bisa melangkah ke ranah kedua dari tahap domain hukum, Qiliu jelas bukan orang bodoh. Ketika fondasi senilai lebih dari 500 miliar disalurkan untuk menyerang, itu hanya bisa digambarkan sebagai kehancuran murni. Sebelum serangan itu mendarat, celah tak berdasar telah terkoyak di tanah di bawah. Telapak tangan raksasa itu jatuh seperti kapak yang hendak membelah dunia menjadi dua. Zhou Yuan memasang ekspresi serius, tidak berani bersantai sedikit pun melawan serangan kekuatan penuh dari pakar domain hukum tahap kedua. Platinum Genesis Ki meraung ke udara, berubah menjadi cakar naga platinum raksasa. Cakar itu berkilau menyilaukan, sepertinya tidak bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, kekuatan roh juga melonjak, membungkus cakar naga platinum dalam lapisan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah ditambah dengan kekuatan roh, tekanan dari cakar naga platinum jelas jauh lebih besar dari 300 miliar Genesis Ki murni. Cakar itu merobek udara dan menghantam telapak tangan emas yang jatuh. Dentang yang menusuk telinga terdengar, diikuti oleh badai Genesis Ki yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Segala sesuatu dalam radius 50.000 mil terperangkap dalam gempa susulan, beberapa gunung berapi rata dan magma terlempar ke langit. Namun, telapak tangan emas raksasa jelas merupakan pemenangnya, dengan rapi membelah cakar naga platinum. Hahaha, dasar bocah bodoh. Kekuatan roh mungkin dapat menambah Genesis Ki, tetapi keduanya adalah dua kekuatan yang sama sekali berbeda. Apa menurutmu menggabungkan mereka secara paksa akan berhasil? Qiliu tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri di udara, matanya dipenuhi ejekan saat dia mengunci Zhou Yuan yang buru-buru mundur. Bukan tidak mungkin kekuatan Genesis Ki dan roh menyatu dengan sempurna. Namun, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli Sein dan Zhou Yuan jelas masih jauh dari mencapainya. Sosok Zhou Yuan berkedip-kedip seperti bayangan, akhirnya berhasil lolos dari jangkauan telapak tangan emas yang jatuh. Dia mengerutkan bibirnya. Meskipun kata-kata Qiliu tidak menyenangkan, dia telah tepat sasaran. Kekuatan Genesis Ki dan roh dapat saling menambah, tetapi itu masih jauh dari cukup untuk menantang pakar domain hukum tahap kedua. Meskipun Zhou Yuan sudah mengantisipasi hasil ini, melihatnya dengan mata masih membuatnya sedikit kecewa. Tampaknya perpaduan yang kasar dan sederhana seperti ini tidak akan berhasil. Domain hukum emas murni. Suara dingin Qiliu terdengar. Domain hukum emas tiba-tiba meluas, menyelimuti seluruh area dalam rentang beberapa tarikan napas. Zhou Yuan juga terjebak dalam jangkauannya. Qiliu dengan acuh tak acuh memandang Zhou Yuan dan menunjuk. Ruang berdesir saat pilar emas raksasa yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul. Ujung pilarnya setajam tombak, berkilau dingin di bawah cahaya. Pilar-pilar ini terbuat dari kekuatan domain hukum Qiliu dan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Qiliu dengan acuh tak acuh berkata dan menjentikkan jarinya, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Matilah, aku akan segera mengirim teman-temanmu untuk menemuimu. Ruang angkasa berdesir saat pilar-pilar emas yang tajam melesat seperti langit yang dipenuhi bintang jatuh. Mereka berputar dengan kecepatan yang akan membuat satu kulit kepala mati rasa saat mereka meluncur lurus ke arah Zhou Yuan.
Riak-riak menakjubkan bermekaran satu demi satu saat kekuatan mengerikan mengoyak bumi. Zhou Yuan sepertinya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saat Zhou Yuan dan timnya bertarung melawan Qi Liu dan yang lainnya, pertempuran sengit juga terjadi di zona pertempuran lainnya. Bau darah perlahan menyebar. Di luar wilayah rahasia naga batu, para ahli Sein dari seluruh surga mengamati pertarungan di tubuh naga yang tampaknya tak ada habisnya. Dengan kemampuannya, mereka mampu melihat dengan jelas setiap medan perang meski jaraknya sangat jauh. Sein utama Jin Luo melambaikan tangannya, menyatukan cahaya menjadi peta raksasa. Titik-titik bercahaya kecil dan padat yang tak terhitung jumlahnya menutupi peta, masing-masing mewakili titik jangkar roh leluhur. Titik-titik ini terus berubah antara hijau dan merah. Titik-titik hijau mewakili titik jangkar roh leluhur yang telah ditempati oleh pihak seluruh surga, sedangkan titik-titik merah mewakili titik-titik yang telah ditempati oleh ras suci. Banyak pakar Sein mengamati peta raksasa itu. Setiap titik yang berkedip melambangkan bentrokan yang kejam dan biadab. Chang Yuan juga berdiri bersama mereka. Dia melihat ke peta dan sedikit mengernyit. Dia menyadari bahwa zona pertempuran Zhou Yuan terus-menerus diwarnai dengan titik-titik merah, dan tidak ada satupun titik hijau yang dapat ditemukan. Rupanya, tim Zhou Yuan telah diblokir. Hehehe, Chang Yuan, sepertinya murid pentingmu belum menciptakan keajaiban apapun kali ini. Tawa tiba-tiba terdengar dari samping. Chang Yuan melirik dan menemukan bahwa itu adalah guru Su Beiyan, penguasa tertinggi Lu Liu. Dia saat ini sedang mengamati area tertentu di domain rahasia naga batu, ternyata juga mengamati pertempuran tersebut. Ekspresi Chang Yuan tetap acuh tak acuh, mengabaikan Lu Liu. Namun, Lu Liu menolak untuk mundur. Sambil tersenyum dia berkata, Zhou Yuan mungkin akan mengecewakan Sein utama Jin Luo kali ini. Chang Yuan dengan acuh tak acuh berkata, Lu Liu, apakah kamu tidak belajar dari kegagalanmu sebelumnya? Tetap diam dan perhatikan. Masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan apapun. Kamu hanya akan semakin mempermalukan dirimu sendiri jika kamu salah nantinya. Mata Lu Liu menyipit. Saat dia hendak membalas, dia melihat beberapa ahli Sein di perbatasan melihat ke arahnya dan bahkan penguasa utama Jin Luo meliriknya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan kata-katanya dan dengan marah mengubah lengan bajunya. Kalau begitu aku akan menunggu untuk melihatnya. Bumi berguncang di dalam domain hukum emas saat pilar-pilar domain hukum yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan daratan. Menurutku, bahkan tulang pun tidak akan tersisa, gumam Qi Liu. Dia melihat ke arah kawah raksasa di bawah saat matanya mulai bersinar. Penglihatannya menembus kegelapan, mencapai bagian terdalam dari lubang. Selanjutnya, pupil mata tiba-tiba menyusut. Dia telah melihat Zhou Yuan memegang kuas hitam berbintik-bintik, menutupi semacam kubah seperti kristal. Semacam kekuatan terus-menerus dicurahkan dari kuas untuk mempertahankan kubah cahaya kristal. Kubah cahaya ini telah menghentikan pemboman gila-gilaan Qi Liu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Qi Liu menjadi gelap, penggabungan kekuatan Genesis Qi dan roh Zhou Yuan yang kasar serta 300 miliar pondasi Genesis Qi miliknya tidak mungkin menghentikan serangan tersebut. Selain itu, dia tidak tahu kenapa, tetapi gelombang kekuatan dari tubuh Zhou Yuan agak berbeda dari sebelumnya. Sementara ekspresi Qi Liu berubah menjadi lebih buruk, di dalam kubah cahaya kristal, Zhou Yuan perlahan mengangkat kepalanya dan menghela napas. Kamu benar, perpaduan kekuatan yang kasar tadi bukanlah sesuatu yang istimewa. Zhou Yuan perlahan mengangkat kuas hitam berbintik-bintik itu saat cahaya terang berkumpul di matanya. Tapi bagaimana dengan ini? Rune terakhir pada kuas Yuan surgawi perlahan mulai menyala, akhirnya bersinar terang. Itu adalah rune ke-8 dari kuas Yuan surgawi. Roh Genesis. Zhou Yuan berdiri di dasar lubang raksasa yang tampak seperti diciptakan oleh meteor. Genesis Qi yang tak berujung dicurahkan dari kuas Yuan surgawi di tangan, mempertahankan penghalang cahaya seperti kristal. Genesis Qi platinum yang menyembur dari ujung kuas tampak berbeda dari sebelumnya. Tampaknya lebih halus namun juga dalam tanpa henti. Keganasan asli Qi naga langit telah sedikit berkurang, namun sebaliknya ada perasaan penuh dan utuh seolah-olah bisa bertahan lebih lama dan berlangsung terus-menerus. Ujung jari Zhou Yuan melewati rune ke-8 yang bersinar. Setelah bertahun-tahun diberi makan, rune yang dia tunggu-tunggu dengan cemas akhirnya terbangun. Rune ke-8, Genesis Roh. Genesis Qi adalah Genesis Qi, sedangkan roh adalah roh. Rune itu disebut Genesis Roh karena dapat menggabungkan dua kekuatan yang sangat berbeda ini menjadi satu kesatuan yang harmonis.
Itu bukanlah penggabungan kasar yang dicapai oleh Zhou Yuan yang menggabungkan keduanya sebelumnya, tetapi perpaduan sejati antara kedua kekuatan. Melalui perpaduan antara 300 miliar pondasi Genesis Ki dan kekuatan roh tahap Alroamer inilah yang memungkinkan Zhou Yuan selamat dari pemboman Qi Liu. Dengan kekuatan baru yang diberikan oleh kemampuan unik Genesis Roh, penggabungan Genesis Ki Zhou Yuan saat ini setara dengan 450 miliar fondasi Genesis Ki. Selain itu, dengan kebangkitan run ke-8, kuas Yuan surgawi akhirnya melangkah ke level Sein. Zhou Yuan menatap kuas hitam berbintik-bintik itu. Rupanya ada pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya saat ia menghambat Genesis Ki. Selain itu, Zhou Yuan dapat merasakan pemahamannya telah berevolusi ke level berikutnya. Faktanya, dia kini bisa merasakan kegembiraan darinya. Setelah bertahun-tahun ditaklukkan, senjata Sein Genesis akhirnya hampir mendapatkan kembali kejayaannya. Jadi ini adalah senjata Sein Genesis yang sebenarnya. Api kegembiraan berkobar di mata Zhou Yuan. Dia masih ingat betapa penuh harap dan gembiranya dia ketika Guru Chang Yuan menceritakan bahwa kuas Yuan surgawi pernah menjadi senjata Sein Genesis yang legendaris. Kuas itu telah menjadi teman setianya selama bertahun-tahun, dan telah menyaksikannya tumbuh dari seorang pangeran lemah dari sebuah kerajaan kecil menjadi ahli sumber sejati dan roh Alroamer. Zhou Yuan membelai kuas Yuan surgawi dan berkata, "Rekan, terima kasih atas kerja kerasmu selama bertahun-tahun." Kuasnya berdengung sebagai respon. "Aku akan menggunakan kepala ahli domain hukum tahap kedua untuk merayakan kembalinya kamu ke senjata Sein Genesis," kata Zhou Yuan. Cahaya ganas berangsur-angsur berkumpul di matanya saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Qi Liu, yang menampilkan ekspresi jelek. Di udara, Qi Liu dengan dingin menjawab, "Bodoh yang sombong, apakah kamu pikir kamu bisa membalikkan keadaan dengan senjata Sein Genesis yang bahkan tidak memiliki segel teratai? Kita akan tahu setelah kita bertarung." Tangannya tiba-tiba mengencang di sekitar kuas Yuan surgawi. Promosi. Gelombang Genesis Ki dari tubuh Zhou Yuan berdenyut tak menentu lagi. Dalam beberapa tarikan napas, jumlahnya melonjak sekali lagi dari 450 miliar menjadi hampir 500 miliar. Ekspresi Qi Liu sedikit merosot saat dia merasakan perubahan ini. Pondasi Genesis Ki miliknya berjumlah sekitar 560 miliar. Meskipun dia masih memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan Zhou Yuan, itu tidak lagi sepihak seperti sebelumnya. "Kamu bukan satu-satunya yang memiliki seni rahasia Genesis Ki." Qi Liu menarik napas dalam-dalam saat ekspresinya menjadi gelap. Dia tahu bahwa dia perlu menggunakan beberapa kartu asnya untuk menghentikan momentum pertumbuhan Zhou Yuan. Tangannya disatukan dan berkata dengan suara rendah, "Seni tubuh infus setan emas." Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari domain hukum emas dan berkumpul di atas kepala Qi Liu, sebelum perlahan-lahan menetes ke bawah seperti emas yang meleleh. Asap mengepul. Cairan emas itu dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Qi Liu, perlahan-lahan mewarnai kulitnya menjadi emas, membuatnya mirip dengan manusia emas. Undulasi Genesis Ki-nya semakin kuat, melonjak dari 560 miliar menjadi 580 miliar. Genesis Ki yang menakutkan berputar-putar di udara. Tanpa ekspresi, Qi Liu menatap Zhou Yuan dengan kejam. Dalam pandangannya, dipaksa menggunakan seni rahasia Genesis Ki oleh pakar sumber sejati sangatlah memalukan. Hanya darah Zhou Yuan yang mampu menghapus penghinaan ini. "Kesenjangan di antara kita terlalu besar. Tidak peduli berapa banyak trik yang kamu miliki, hari ini akan." Sementara suara dingin Qi Liu bergema di seluruh area, suara tenang dan dingin Zhou Yuan terdengar sekali lagi, "Rune suci bumi." Pembuluh darah muncul di mata Qi Liu. Dia menggertakkan giginya saat dia melihat gelombang Genesis Ki Zhou Yuan menguat lagi. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, "Apa-apaan ini?" Selama bertahun-tahun pertempuran, ini adalah pertama kalinya dia melihat kelainan yang tampaknya memiliki kartu truf yang tak ada habisnya. Bukan karena dia tidak memiliki seni rahasia Genesis Ki, tetapi seni semacam itu seringkali saling bertentangan, sehingga hampir tidak mungkin untuk menggunakan lebih dari satu. Namun, masalah ini tampaknya tidak ada bagi Zhou Yuan. Dengan kata lain, kedua seni rahasia Genesis Ki miliknya adalah yang terbaik dan tidak bertentangan. Zhou Yuan jelas tidak akan membuang waktu untuk menjelaskan. Genesis Ki memenuhi tubuhnya, menyebabkan setiap gerakan kecil mengguncang ruang di sekitarnya. Dia menggenggam kuas Yuan surgawi saat tatapan tajamnya tertuju pada Qi Liu. Dengan hentakan kakinya, tanah langsung retak dan hancur. Sosoknya berubah menjadi kabur saat melayang di udara. Kembali ke bawah.
Mata Qiliu menjadi lebih dingin karena keganasan Zhou Yuan. Tangannya bertepuk tangan dan seluruh domain hukum emas mulai bergetar. Cahaya keemasan dengan cepat menyatu, berubah menjadi matahari keemasan raksasa. Matahari menggantung di langit, menyinari daratan. Setiap matahari keemasan mengandung kekuatan penghancur yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Matahari keemasan bersinar terang, seolah memenuhi langit saat mereka membombardir Zhou Yuan. Ekspresi terkonsentrasi di wajahnya, Zhou Yuan dengan erat mencengkeram kuas Yuan surgawi, dengan cepat menuangkan Genesis Ki ke dalamnya saat dia berteriak, "Kuas Yuan surgawi, sejuta paus." Ujung kuasnya terangkat ke udara, seolah menciptakan pintu spasial. Ratapan ikan paus kuno bergema dari pintu, raksasa-raksasa paus yang tak terhitung jumlahnya berenang keluar, menghempaskan udara saat mereka bertabrakan dengan matahari kemasan. Suara-suara yang mengguncang bumi meledak di domain hukum emas, kekuatan destruktif membuatnya bergetar hebat. Awan herbaler emas bermekaran di langit satu demi satu, indah namun juga menakutkan. Mata Qiliu dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es saat dia menatap awan herbaler emas. Serangan itu pada dasarnya adalah kekuatan penuhnya. Tidak peduli berapa banyak trik yang dilakukan bocah itu, kemungkinan besar dia akan mati. Saat pikiran ini melintas di kepala Qiliu, ruang di depannya tiba-tiba hancur saat sesosok tubuh melesat keluar, menyodorkan kuas hitam ke arahnya. Pemecah kejadian. Rambut seputih salju berubah menjadi hitam pekat, sepertinya memberinya kekuatan untuk menembus segala hal. Ketajaman yang tak ada habisnya bahkan dapat menyodok domain hukum yang penuh dengan lapisan hukum ini. Saat siluet ujung kuas dengan cepat membesar di matanya, Qiliu merasakan hawa dingin muncul di hatinya. Dia punya perasaan jika dia tidak akan selamat jika dia membiarkan kuas hitam itu menembus tubuhnya. Bagaimanapun, itu adalah senjata Sein Genesis. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki senjata Sein Genesis? Sebagai ahli domain hukum tahap kedua dari ras suci, tentu saja mustahil bagi Qiliu untuk tidak melakukan tindakan khusus untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan teriakan keras, cahaya keemasan menyatu di antara kedua tangannya, berubah menjadi sepasang sarung tangan emas. Paku emas menyeramkan menonjol dari sarung tangan itu, tanda kuno di atasnya mengeluarkan niat membunuh yang sangat kuat dan bau darah yang menyengat. Itu jelas merupakan senjata yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dengan ekspresi aneh, Qiliu meninju, duri di sarung tangannya berbenturan dengan ujung kuas. Suara keras bergema di udara saat ruang di sekitar kedua petarung itu hancur. Sarung tangan emas dan kuas hitam terjebak di jalan buntu. Seni peningkat Genesis Ki-mu hanya bersifat sementara. Aku hanya perlu mengulur waktu sampai semuanya selesai dan kamu akan mati. Qiliu tertawa sinis. Zhou Yuan dengan erat mencengkeram kuas Yuan surgawi, mendorong kembali dengan sekuat tenaga. Ketika dia mendengar tawa Qiliu, dia tidak bisa menahan tawa. Tapi bisakah kamu mengulur cukup waktu? Ujung jarinya menjentikkan dengan lembut. Ruang di belakang Qiliu tiba-tiba hancur saat sesosok tubuh melompat keluar. Pendatang baru itu tampak persis seperti Zhou Yuan, tetapi seputih salju karena terbuat dari bulu kuas. Lonceng emas raksasa terletak di bahu si rambut kuas ganda, mulutnya yang gelap ditujukan ke Qiliu. Kuas Yuan surgawi, transformasi segudang ganda. Lonceng emas naga langit. Gelombang suara yang hebat dengan cepat mengembun di dalam bel. Ekspresi Qiliu berubah drastis. Gelombang suara destruktif melanda, menghantam udara hingga mencakup Qiliu yang ketakutan. Aliran gelombang suara yang menakutkan menembus udara, menuangkan semua kekuatan penghancurnya ke tubuh Qiliu, yang terkunci di posisinya karena Zhou Yuan. Semua perlindungan Genesis Ki Qiliu langsung hancur. Ruang hancur lapis demi lapis saat retakan tumbuh di tubuhnya, mulai menyemburkan darah dari lukanya, menimbulkan hujan darah. Terdengar ledakan keras. Qiliu mengeluarkan suara keras yang memekakkan telinga saat tubuhnya terlempar ke tanah. Aliran ledakan sonik terus berlanjut, merobek hampir setengah dari domain hukum emas. Pada akhirnya, tubuh Qiliu mendarat di lubang yang sama dengan tempat dia membombardir Zhou Yuan sebelumnya. Tanah dalam radius beberapa ribu mil bergetar seolah-olah seekor naga bumi berguling-guling di bawah tanah. Awan debu raksasa membubung ke udara, disertai semburan lahar yang tak terhitung jumlahnya. Zhou Yuan berdiri di langit sementara rambut kuasnya hancur menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya yang segera tertiup angin. Dia dengan lembut menamparkan nepuk kuas Yuan surgawi, puas di matanya. Kuas Yuan surgawi dengan cemerlang menunjukkan kekuatan dan sifat unik senjata Sein Genesis dalam pertempuran sebelumnya.
Rambut kuas ganda diciptakan oleh rune transformasi segudang dan tidak memiliki banyak kekuatan bertarung. Namun, keuntungannya terletak pada sifat tak terlihat seperti bayangan hantu, sehingga penting untuk setiap manuver licik. Justru karena Qiliu gagal mendeteksinya, dia akhirnya terjebak dan terkena serangan tanpa ampun dari Bell. Lonceng emas naga langit telah memberikan serangan langsung yang kuat. Dia pasti akan menderita bahkan jika dia adalah ahli domain hukum tahap kedua. Zhou Yuan memegang lengan bajunya, menerbangkan awan debu. Dia melihat ke arah kawah raksasa dan menemukan Qiliu yang berlumuran darah terbaring telentang. Tubuhnya dipenuhi retakan seolah-olah itu adalah vas yang akan pecah jika disentuh sedikit pun. Dia memuntahkan seteguk darah bercampur cahaya kemasan. Ekspresi Qiliu menjadi lebih merah saat dia menatap Zhou Yuan dengan marah. Serangan diam-diam Zhou Yuan yang berhasil telah membuatnya benar-benar kehilangan ketenangannya. Aku akan membunuhmu. Aku akan memberikan begitu banyak rasa sakit hingga kamu memohon kematian. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat muncul dari kawah. Ekspresi Qiliu begitu ganas karena kebencian sehingga dia bahkan tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Celah di antara keningnya bergetar, tanda bahwa mata sucinya akan segera terbuka. Namun, Zhou Yuan tiba-tiba bertanya, apa pendapatmu tentang tempat ini? Pertanyaan tiba-tiba itu mengejutkan Qiliu terdiam sebelum dia melirik sekilas ke suatu tempat jauh di dalam kawah. Setelah itu, ekspresi berubah drastis. Dia telah melihat banyak gelombang samar, aneh dan tersembunyi jauh di dalam kawah. Banyak rangkaian cahaya yang terjalin seperti jaring laba-laba, menutupi dasar kawah dalam banyak lapisan. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa itu adalah Genesis Runes. Setiap Genesis Rune mengeluarkan undulasi yang sangat mengkhawatirkan. Semuanya adalah Genesis Rune kelas 8. Ketika Qiliu melihat lagi, dia menyadari bahwa kawah itu pada dasarnya adalah zona bahaya yang terperangkap dengan banyak Genesis Rune kelas 8. Pupil mata Qiliu mengecil dan dia berteriak dengan ngeri, kamu. Genesis Runes ini pasti ditanam oleh Zhou Yuan ketika dia diledakkan ke dalam kawah tadi. Namun, yang paling menakutkan bagi Qiliu adalah Zhou Yuan mampu mengubah lubang itu menjadi jebakan maut Genesis Runes kelas 8 tanpa dia sadari saat menghadapi pemboman kekuatan penuhnya yang gila. Jika demikian, serangan diam-diam Zhou Yuan pasti sudah direncanakan sebelumnya untuk meledakkannya ke lokasi ini. Semuanya adalah bagian dari rencana Zhou Yuan. Rasa dingin muncul di hati Qiliu. Ketika dia melihat pemuda di langit itu lagi, dia tidak bisa menahan perasaan ngeri. Namun, Qiliu adalah ahli domain hukum tahap kedua. Teror segera berlalu dan dia segera bergerak meski terluka, berniat keluar dari kawah. Bahkan orang seperti dia merasakan bahaya besar dari kawah dan dia harus pergi sejauh mungkin. Namun, suara acuh tak acuh Zhou Yuan terdengar saat dia mulai bergerak, rune segel besar. Genesis rune kelas 8 tiba-tiba meletus, langsung mengunci ruang di sekitarnya. Tubuh Qiliu tiba-tiba melambat, tidak mampu terbang ke udara. Suara Zhou Yuan yang agak tak berdaya terdengar dari atas, aku berusaha keras menyiapkan hadiah ini untukmu. Bukankah tidak sopan jika kamu lari? Sebelum Qiliu dapat menjawab, roh Zhou Yuan berkelebat samar, memicu semua Genesis rune kelas 8 di dalam kawah. Gelombang Genesis Ki yang mengerikan meledak di kawah raksasa. Tanah dalam jarak beberapa ribu mil runtuh saat gelombang kejut menyebar dengan panik. Para ahli, yang masih bertarung di dekatnya, buru-buru berhenti dan mundur dengan ekspresi ketakutan. Zhou Yuan berdiri di udara, agak terdiam saat dia menyaksikan kehancuran terjadi dari atas. Dalam bentrokan langsung, akan sangat sulit bagi kekuatan roh untuk menang atas Genesis Ki pada level yang sama. Namun, kekuatan roh dapat digunakan untuk menciptakan Genesis Runes dan menciptakan reaksi berantai dengan kekuatan yang menakjubkan. Oleh karena itu, selama dia memiliki cukup waktu untuk bersiap, bahkan jebakan Genesis Rune yang dibuat oleh roh tahap Al-Roamer awal dapat membahayakan ahli domain hukum tahap kedua. Tentu saja, itu hanya akan berhasil jika ahli domain hukum tahap kedua jatuh ke dalam perangkap. Seperti yang baru saja terjadi. Ledakan yang mengguncang bumi berlanjut selama beberapa waktu sebelum perlahan-lahan berakhir. Ketika gelombang Genesis Ki yang menakutkan akhirnya memudar, Zhou Yuan melihat ke bawah dan menemukan bahwa deretan gunung berapi telah menghilang, digantikan oleh kawah yang sangat besar. Dari bagaimana lava mengalir dari kedalaman kawah, mungkin tidak lama kemudian lautan lava akan terbentuk. Zhou Yuan perlahan turun dan dengan ringan mengayunkan kuas Yuan surgawi. Rambut seputih salju mencuat seperti ular, terkubur di dalam tanah.
Setelah beberapa lusin napas, bulu kuas kembali dengan sosok hangus. Itu adalah Qi Liu. Penampilannya saat ini sangat menyedihkan, dan genesis Qi-nya sangat lemah. Separuh tubuhnya telah dibakar, hanya menyisakan bagian atas dan kepalanya yang terus hidup. Domain hukum emas berangsur-angsur hancur, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pakar domain hukum sungguh tidak mudah untuk dibunuh. Zhou Yuan menghela nafas. Qi Liu telah menerima ledakan langsung dari lonceng emas naga langitnya dan kemudian diledakkan oleh jebakan Genesis Rune. Meski begitu, dia hanya terluka parah dan bukannya mati. Qi Jiu membuka matanya dengan susah payah. Dia menatap Zhou Yuan dalam diam beberapa saat sebelum suaranya yang serak terdengar, orang rendahan yang tercela. Jika kamu yakin dengan kemampuanmu, izinkan aku membuka mata suciku dan bertarung denganmu. Jika aku kalah, aku akan rela menerima kekalahanku. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Zhou Yuan, baiklah. Secercah kegembiraan melintas di mata Qi Liu. Saat dia hendak mengangguk, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan buru-buru menoleh, hanya untuk menemukan Genesis Rune kelas 8 membungkus tubuhnya. Yang paling penting, salah satu Genesis Rune menutupi gelabelannya, menyegel mata sucinya. Bajingan, kamu berbohong, raung Qi Liu. Zhou Yuan terkekeh, jika kamu tidak mengungkitnya, aku hampir lupa bahwa mata suci ras suci kamu sangat aneh. Lagi pula, kenapa aku harus menuruti orang yang akan mati? Kamu pria yang sangat lucu. Saat tawa Zhou Yuan terdengar, niat membunuh sedingin es tiba-tiba muncul di matanya. Sebelum Qi Liu dapat mengeluarkan suara lagi, kuas Yuan surgawi mendorong ke depan, ujung tajamnya tanpa ampun menusuk kepala Qi Liu. Kekuatan roh berdesir dengan ganas, seketika menghancurkan roh Qi Liu. Tubuh Qi Liu menjadi kaku, kemarahan dan pembunuhan masih terlihat di matanya, jelas masih belum bisa menerima hasil ini. Dia masih memiliki banyak teknik yang belum dia gunakan, dia seharusnya bisa kembali lagi. Tapi semuanya tidak berguna sekarang. Kegelapan menyerbu ke arahnya saat panasnya ditelan oleh penyesalan yang tak ada habisnya. Jika dia tahu anak ini sangat berbahaya, dia tidak akan membuang waktu. Dia akan langsung melepaskan mata sucinya dan menggunakan serangan terkuatnya untuk mengakhiri pertarungan. Namun, penyesalan kini tidak ada gunanya. Sebelum rohnya benar-benar hancur, kata-kata kebencian terakhir Qi Liu terdengar, Zhou Yuan, Kapten Yuan Kuan akan segera mengirimmu untuk menemaniku. Pakar domain hukum tahap kedua ras suci telah mati, dan Zhou Yuan telah menambahkan baris lain ke daftar pencapaian pertempurannya yang luar biasa. Ketika Qi Liu meninggal, semua orang di daerah itu merasakan auranya menghilang. Keributan yang terjadi pada dasarnya mengguncang bumi. Hampir setiap ahli menghentikan apa yang mereka lakukan saat mereka dengan bingung menatap kawah raksasa yang secara bertahap diisi oleh lahar. Hati anggota tim Zhou Yuan berdebar kencang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan akan menyelesaikan pertarungannya secepat itu. Mereka tahu bahwa lawannya adalah ahli domain hukum tahap kedua dari ras suci. Eksistensi level itu adalah level teratas dimanapun tempatnya. Namun, keberadaan seperti itu kini telah dibunuh dengan mudah. Kejutan memenuhi mata mereka. Kebanyakan dari mereka tidak punya pilihan selain puas dengan tim Zhou Yuan setelah gagal dipilih oleh tim yang lebih kuat. Dalam pandangan mereka, meskipun Zhou Yuan terkenal sebagai asisten Yao Yao dalam produksi pil naga leluhur, kemampuan seperti itu tidak berguna di domain rahasia naga batu. Bagaimanapun, para ahli ras suci tidak akan menunjukkan belas kasihan karena hal-hal remeh seperti itu. Di zona pertempuran, mengikuti pemimpin yang kuat pasti akan membawa keuntungan dan manfaat yang lebih besar. Namun, Zhou Yuan tidak terlihat seperti pemimpin yang kuat bagi mereka. Jika bukan karena kehadiran Tuntun, kemungkinan besar jumlah tim akan jauh lebih kecil. Ini adalah pendapat paling awal dari semua orang, pendapat yang kini telah dibalik secara paksa. Setiap orang harus meninjau kembali pendapat-pendapat ini, terutama setelah kenyataan kejam baru saja menimpa mereka. Namun, tidak ada anggota tim Zhou Yuan yang tidak senang dengan kejadian yang mengejutkan ini. Sebaliknya, hati mereka melonjak karena kegembiraan. Meskipun sebelumnya mereka sedikit buta, mereka setidaknya cukup beruntung berada di perahu Zhou Yuan. Berbeda dengan pihak surga, tim ras suci merasa ngeri. Mereka juga benar-benar terkejut dengan hasil ini, mereka tahu bahwa Qi Liu berada di urutan kedua setelah pemimpin tim Yuan Kuan di tim mereka. Meski begitu, dia telah dibunuh oleh ahli sumber sejati dari seluruh surga. Mereka tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi. Terlepas dari betapa tidak dapat dipahaminya hal ini,
kebenarannya sudah jelas untuk dilihat semua orang. Ketika aura Qiliu menghilang, mereka mengerti bahwa pemimpin sementara mereka juga telah hilang. Hal ini sangat mempengaruhi tim ras suci dan merupakan pukulan besar bagi moral mereka. Suara acuh tak acuh Zhou Yuan terdengar di telinga semua anggota kelompoknya, bersatulah. Saatnya mengeluarkan seluruh kekuatanmu untuk mengubur seluruh tim ras suci ini di sini. Dipahami, beberapa ahli yang lebih sombong tidak mau mendengarkan perintah Zhou Yuan sebelumnya. Namun, mereka kini merespons dengan segera dan mengalihkan pandangan dingin mereka ke arah lawan mereka. Genesis Ki meletus saat pertempuran dimulai kembali. Zhou Yuan mengamati sedikit dari udara sebelum mengalihkan pandangannya ke medan perang lain di langit, Tuntun versus salah satu pakar domain hukum tahap kedua. Kedua belah pihak sama-sama ganas, sehingga sulit menentukan pemenang dalam waktu dekat. Namun ketika Zhou Yuan menoleh, ekspresi ahli ras suci berubah agak jelek. Kematian Qiliu memberinya tekanan yang luar biasa. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Zhou Yuan melakukannya, detail seperti itu tidak penting. Dia sedikit lebih lemah dari Qiliu, dan jika Qiliu pun kalah, apalagi dirinya sendiri. Terlebih lagi, lawan binatang sucinya jelas tidak lebih lemah darinya. Ini buruk, aku harus melarikan diri dan memberitahu ketua tim Yuan Kuan. Akhirnya dia sadar bahwa pemimpin tim surga ini telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya selama ini. Mereka melarikan diri seolah-olah mereka terlalu lemah untuk bertarung sampai ahli terkuat di pihak ras suci, Yuan Kuan, menjadi tidak sabar karena sikap mereka yang tidak tahu malu. Namun, setelah memecah tim, domba tersebut melepaskan penyamarannya, memperlihatkan taringnya yang menyeramkan. Dia perlu memberitahu ketua tim Yuan Kuan untuk sementara waktu mengesampingkan perebutan titik simpul dan mengumpulkan kekuatan mereka untuk memusnahkan tim surga ini. Saat pemikiran seperti itu terlintas di kepalanya, ahli domain hukum tahap kedua mengesampingkan semua keraguan. Dengan lambaian lengan bajunya, domain hukumnya tiba-tiba menyusut kembali ke arahnya dan menutupi tubuhnya. Dilapisi dalam domain hukumnya, dia mengedarkan kekuatannya secara maksimal dan mengambil langkah maju, menabrak ruang angkasa dalam upaya untuk melarikan diri. Namun, saat dia hendak pergi, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar di sekelilingnya, Raja Misterius. Yang membuatnya ngeri, ahli domain hukum tahap kedua merasakan domain hukum di tubuhnya tampak membeku sesaat seolah-olah sedang ditekan oleh kekuatan khusus tertentu, kekuatan yang hanya pernah dia rasakan dari para ahli Saint sebelumnya. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa muncul di sini? Meski hanya berlangsung sepersekian detik dapat mengubah segalanya ketika seseorang berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Raungan ganas terdengar saat lubang hitam mulai terbentuk di belakang ahli domain hukum tahap kedua. Ruang di sekitar lubang hitam menggeliat, akhirnya menciptakan mulut raksasa yang menyeramkan. Itu adalah mulut Tuntun yang melahap. Mulut seperti lubang hitam berputar ketika kekuatan melahap meledak darinya, dengan cepat mengikis kekuatan domain hukum ahli domain hukum tahap kedua. Pada saat kekuatan penekan kehilangan efeknya, hampir tidak ada yang tersisa dari kekuatan domain hukum pakar ras suci itu. Rasa dingin yang hebat muncul di hati ahli domain hukum tahap kedua. Dia merasa telanjang dan sangat tidak nyaman tanpa perlindungan domain hukumnya. Jika seseorang menyerang pada saat seperti itu, dia harus membayar harga yang menyakitkan. Oleh karena itu, pakar domain hukum tahap kedua segera mulai mengedarkan domain hukumnya, membuat kekuatan domain hukum melonjak sekali lagi. Namun, pada saat itulah, desiran angin samar terdengar. Yang dia lihat hanyalah garis hitam pekat yang dengan cepat menembus beberapa pertahanan yang tersisa di sekitar tubuhnya. Pada akhirnya, sesuatu muncul dari kegelapan pekat dengan suara samar yang teredam. Dia akhirnya melihat apa yang tampak seperti kuas hitam berbintik-bintik di dalamnya. Terlepas dari penampilannya, aura ketajaman mutlak yang dipancarkannya membuatnya mengerti bahwa kuas hitam ini adalah senjata Saint Genesis yang kuat. Kalau tidak, itu tidak akan mudah menembus tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah saat Genesis Ki di tubuhnya jatuh ke dalam kekacauan. Pakar domain hukum tahap kedua ras suci telah terluka parah oleh kerja tim Zhou Yuan dan Tuntun yang hampir sempurna. Sebelum ahli ras suci itu mencoba untuk menekan lukanya, ruang di belakangnya hancur dan Tuntun dengan ganas melompat keluar, ruang retak seperti kaca di bawah cakarnya. Pada saat yang sama, sosok Zhou Yuan muncul di depan ahli ras suci. Cengkeramannya semakin erat di sekitar kuas Yuan surgawi saat dia dengan cepat mendorongnya, melepaskan rentetan serangan yang bahkan bisa mengguncang bintang-bintang. Zhou Yuan dan Tuntun secara bersamaan menyerang dengan cara yang paling ganas.
Pakar ras suci tidak punya pilihan selain menelan ludahnya yang berdarah. Ekspresi gila di wajahnya saat dia bangkit menemui mereka. Dia tidak ragu-ragu untuk membuka mata sucinya, meningkatkan kekuatan pertarungannya secara drastis. 3 sosok bentrok sengit di langit, saling bertukar lebih dari 1000 pukulan dalam beberapa saat singkat. Ruang dalam radius beberapa ribu mil beriak dengan hebat, gangguan tersebut menyebabkan lebih banyak amukan daripada bentrokan Zhou Yuan dan Qi Liu sebelumnya. Namun, pertarungan ini juga jauh lebih singkat. Baik Zhou Yuan dan Tuntun memiliki kekuatan untuk menantang domain hukum tahap kedua. Oleh karena itu, mudah bagi mereka untuk menaklukkan ahli ras suci, terutama karena dia telah dilukai oleh Zhou Yuan. Maka dari itu, tak lama kemudian Tuntun akhirnya menemukan peluangnya. Mulut raksasa seperti lubang hitam merobek udara, menelan ahli ras suci yang penuh luka. Itu berakhir lebih cepat dari perkiraan Zhou Yuan. Zhou Yuan muncul di langit, darah menetes dari kuas Yuan surgawi di tangannya. Setiap tetes yang jatuh ke tanah menciptakan kawah selebar 1000 kaki. Itu adalah darah esensi ahli ras suci. Tuntun pun melangkah ke angkasa, tubuhnya saat ini sebesar gunung. Sisik emasnya berkedip-kedip di bawah cahaya, mengeluarkan aura misterius, ganas, dan kunomor. Cahaya hitam melonjak di perutnya seolah mengandung domainnya sendiri yang bisa melahap segala sesuatu. Tuntun mengeluarkan raungan rendah ke arah Zhou Yuan, menyebabkan Zhou Yuan mengangguk. Pakar ras suci telah terluka parah dan sekarang ditelan oleh Tuntun. Bahkan jika dia tidak langsung mati, cepat atau lambat dia akan dihancurkan oleh kekuatan melahap Tuntun, mengubahnya menjadi nutrisi. Setelah mengirimkan ahli ras suci kedua, Zhou Yuan dan Tuntun langsung menyerang ahli domain hukum tahap ketiga dan kedua. Pakar ketiga saat ini sedang bertempur dengan trio ahli domain hukum tahap pertama Ai Tuanzi. Namun, ketiganya jelas sedang ditekan. Selain Ai Tuanzi yang masih gigih bertahan, 2 lainnya sudah terluka parah. Namun, ketiganya masih tetap galak seperti awalnya. Mungkin kemenangan Zhou Yuan atas Qi Liu yang memberi kepercayaan diri mereka. Oleh karena itu, bahkan dalam posisi yang tidak menguntungkan, mereka terus melawan ahli ras suci ketiga, yang semakin menimbulkan ketakutan dan kegelisahan. Pada saat Zhou Yuan dan Tuntun muncul, trio Ai Tuanzi memiliki wajah pucat pasi, tubuh mereka yang berlumuran darah ambruk segera setelah bala bantuan tiba. Genesis Qi berputar-putar di sekitar mereka, sementara mereka sangat lelah sehingga mereka bahkan tidak dapat mengumpulkan energi untuk berbicara. Sudah sulit bagi kalian, serahkan semuanya pada kami. Jika dia tiba sedikit terlambat, ketiganya kemungkinan besar akan mengalami nasib yang sama dengan Qi Liu. Ekspresi ahli domain hukum dari ras suci berubah drastis, matanya dipenuhi teror. Dia segera berbalik dan lari tanpa ragu sedikit pun. Namun, pelariannya terputus secara paksa oleh mulut raksasa yang menyerupai lubang hitam. Aura kuat meledak dari Zhou Yuan dan Tuntun saat mereka menyerang ahli ras suci. Pertempuran dimulai lagi. Setelah beberapa saat, domain hukum hancur menjadi kembang api. Ketika trio Ai Tuanzi membuka mata, mereka melihat siluet seekor binatang raksasa dan seorang pemuda keluar dari kembang api. Hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa mereka telah menang dalam bentrokan pertama dengan ras suci. Di luar domain misterius naga batu, titik-titik yang tak terhitung jumlahnya berkedip di layar besar. Hijau dan merah terus-menerus menyerang satu sama lain seperti 2 naga raksasa, mengeluarkan aura keganasan tanpa henti. Banyak pakar Sein mengamati dengan ekspresi muram. Dari situasi saat ini, ras suci tidak diragukan lagi memiliki keuntungan dalam pertarungan titik jangkar ini. Hal ini membuat hati para ahli Sein sedikit tenggelam. Semakin banyak titik jangkar yang ditempati, semakin besar pegangan yang dimiliki satu sisi pada naga batu. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini kecuali menunggu hasil akhirnya. Suara terkejut yang samar terdengar di tengah suasana tegang. Salah satu pakar Sein sedang mengamati area tertentu di layar yang seluruhnya berwarna merah ketika titik-titik hijau tiba-tiba mulai menyala satu demi satu. Sein utama Jin Luo menatap tempat itu dan bertanya, apakah itu zona pertempuran ke-77? Seorang ahli Sein segera mengangguk. Zhou Yuan seharusnya bertanggung jawab atas zona pertempuran itu, kan? Sein utama Jin Luo memandang ke arah Chang Yuan. Chang Yuan tersenyum dan mengangguk. Dengan lambaian lengan bajunya, cahaya berkumpul ke arahnya, memperlihatkan pertempuran yang mengguncang bumi. Itu adalah video Zhou Yuan yang membunuh Qi Liu dan 2 ahli ras suci lainnya.
Beberapa ahli Sein di dekatnya mendecakkan lidah mereka dengan takjub, tampaknya sedikit terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun, indera mereka telah menyapu area tersebut sebelumnya, tetapi tidak satupun dari mereka mengharapkan apapun dari Zhou Yuan dan timnya setelah melihat tim ras suci yang dipimpin oleh Yuan Kuan. Faktanya, mereka sudah bersiap menghadapi kekalahan zona pertempuran ke-77. Tidak ada yang menyangka bahwa hampir setengah dari tim ras suci akan dihancurkan oleh Zhou Yuan dan timnya. Hilangnya 3 ahli domain hukum tahap kedua tidak diragukan lagi merupakan pukulan serius bagi tim Yuan Kuan. Chang Yuan, muridmu penuh dengan kejutan yang menyenangkan, Sein utama Jin Luo tersenyum. Meskipun Zhou Yuan dan yang lainnya hanya menempati 1/10 dari titik jangkar roh leluhur di zona tersebut, itu adalah awal yang cukup bagus dan pekerjaan yang dilakukan dengan baik dari tim dengan arai pemain tersebut. Chang Yuan terkekeh. Saat dia hendak berbicara, tawa acuh tak acuh terdengar dari samping. Performa Zhou Yuan tidak buruk, tetapi tim Yuan Kuan telah menduduki hampir semua titik jangkar roh leluhur di zona itu. Dari arah mereka bergerak, mereka seharusnya menuju ke tengah. Meskipun Zhou Yuan dan timnya berusaha, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat mengubah apapun. Terlebih lagi, begitu Yuan Kuan bebas, ahli domain hukum tahap ketiga akan sama dengan bencana alam bagi Zhou Yuan dan yang lainnya. Chang Yuan melirik ke arah penguasa tertinggi Lu Liu yang tampak sombong. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, makna tersiratnya jelas, tidak peduli apa yang dilakukan Zhou Yuan dan timnya, cepat atau lambat zona pertempuran akan hilang. Para ahli Sein lainnya menghela nafas pelan. Kata-kata Lu Liu ada benarnya. Meskipun Zhou Yuan dan timnya telah membunuh hampir setengah dari tim lawan, Yuan Kuan yang terkuat tidak berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Selain itu, pakar domain hukum tahap ketiga memang memiliki kualifikasi untuk membalikkan keadaan. Ketika itu terjadi, zona pertempuran akan berakhir dengan ras suci. Sein utama Jin Luo dengan hati-hati mengamati domain rahasia naga batu, sepertinya mengamati semua yang ada di zona pertempuran. Setelah hening sejenak, dia perlahan berkata, hanya waktu yang akan menentukan apa hasilnya nanti. Penonton seperti kita mungkin tidak bisa melihat semuanya. Lu Liu tersenyum dan mengangguk setuju. Dia melihat ke arah layar raksasa dan berkata, tim Su Beiyan telah membuat kemajuan yang baik. Zona pertempurannya hampir tersapu seluruhnya oleh mereka. Sein utama Jin Luo berbalik ke arah zona pertempuran Su Beiyan dan mengangguk setuju. Su Beiyan sangat berbakat dan memang merupakan pohon muda yang bagus. Kecuali Zuanzu, yang telah melangkah ke tahap Sein, kemungkinan besar tidak ada orang yang bisa menandingi Su Beiyan di antara para pakar domain hukum dari seluruh surga. Senyuman senang muncul di wajah Lu Liu. Mengingat bakat Su Beiyan, mencapai tahap Sein harusnya pasti selama dia mendapatkan sebagian dari esensi roh naga leluhur. Chang Yuan dengan acuh tak acuh berkomentar, kamu sudah mengincar esensi roh naga leluhur sebelum semuanya berakhir. Bukankah ini terlalu tidak pantas? Ekspresi Lu Liu tidak berubah saat dia menjawab, aku hanya berkata jujur. Jika kita berhasil menang pada akhirnya, tidak ada yang bisa meragukan kontribusi Su Beiyan. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan sebagian dari esensi roh naga leluhur, siapa yang pantas? Chang Yuan menggelengkan kepalanya. Kontribusinya tidak berdasarkan pembicaraan dan tentu akan ada evaluasi ketika saatnya tiba. Terlebih lagi, bagaimana kamu bisa begitu yakin dengan kontribusi Su Beiyan sebelum semuanya berakhir? Lu Liu menunjukkan senyuman sedalam kulitnya. Jika Su Beiyan tidak memenuhi standar, menurutmu apakah Zhou Yuan, yang akan kehilangan seluruh zona pertempuran ke-77 layak? Sein utama Jin Luo mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang menggelegar, cukup. Tidak ada lagi pembicaraan yang tidak perlu sampai semuanya selesai. Aku tidak percaya kalian masih bisa berdebat di depan musuh bebuyutan kita. Chang Yuan dan Lu Liu menutup mulut mereka, dengan dingin saling melotot untuk terakhir kalinya sebelum membuang muka. Jarum hitam pekat berbintik-bintik sepanjang beberapa kaki ditancapkan ke tanah, menyebabkannya bergetar. Raungan samar naga bergema saat seberkas cahaya menyebar ke seluruh daratan. Dari atas, benangnya menyerupai jaring laba-laba yang menutupi area dalam jarak 100 mil. Selesai. Zhou Yuan menatap paku pemindah naga yang telah tertanam di tanah. Menempati titik jangkar roh leluhur ini membuat senyuman muncul di wajahnya. Setelah berurusan dengan tim ras suci yang terpecah yang mengejar mereka, Zhou Yuan dan tim mulai menempati titik jangkar. Setelah setengah hari, mereka berhasil menduduki 6 titik jangkar terdekat. Semua titik jangkar roh leluhur terdekat telah ditempati.
Kita harus masuk lebih dalam ke zona pertempuran jika kita ingin menduduki lebih banyak wilayah. Namun, kemungkinan besar kita akan bertemu dengan separuh tim lainnya. Su Yuwei tiba di sisi Zhou Yuan dengan ekspresi agak muram. Meskipun semangat mereka meningkat setelah mengalahkan setengah dari tim ras suci, mereka tidak kehilangan rasionalitasnya. Mereka memahami bahwa kapten tim ras suci terkuat belum mengungkapkan kekuatannya. Jika mereka bergerak lebih ke dalam, kemungkinan besar mereka akan bertemu Yuan Kuan. Dia adalah ahli domain hukum tahap ketiga, yang memiliki kekuatan yang jauh melampaui mereka semua. Ekspresi Zhou Yuan tidak banyak berubah. Titik jangkar roh leluhur di area tengah sangatlah besar. Satu titik jangkar di sana pada dasarnya setara dengan selusin titik jangkar di sini. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mengamankan titik jangkar di area pusat dan pastinya tidak akan membiarkan tim ras suci melakukan apa yang mereka inginkan. Kita sudah memakan setengah dari tim ras suci itu dan sekarang memiliki keunggulan jumlah. Tatapan Zhou Yuan menyapu kerumunan, suaranya yang tenang dipenuhi keyakinan. Ini menenangkan saraf tim. Lagi pula, tidak ada lagi yang berani meremehkannya setelah pertarungan sebelumnya. Serahkan ahli domain hukum tahap ketiga, Yuan Kuan, kepadaku dan tuntun. Kelompok itu tercengang dengan kata-kata ini, tapi akhirnya mengangguk dalam diam. Jika ada orang di sini yang dapat mengancam ahli domain hukum tahap ketiga seperti Yuan Kuan, itu adalah Zhou Yuan dan Tuntun. Namun, ahli ras suci lainnya tidak boleh mengganggu kami. Ekspresi Zhou Yuan sangat serius. Semua orang saling berpandangan, melihat keteguhan hati di mata masing-masing. Jangan khawatir, Kapten, mereka tidak akan berhasil melewati kita kecuali kita mati. Jauh di dalam zona pertempuran ke-77. Yuan Kuan dengan acuh tak acuh menatap titik jangkar terdekat yang ditempati dari atas bukit. Ruang beriak di belakangnya dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah satu-satunya ahli domain hukum tahap kedua yang tersisa di tim. Pakar domain hukum tahap kedua melaporkan dengan ekspresi agak jelek, Kapten, sesuatu mungkin telah terjadi pada Qiliu dan yang lainnya, aku mengirimkan sinyal sebelumnya tetapi tidak menerima tanggapan apapun. Mata Yuan Kuan sedikit menyipit. Setelah hening sejenak, dia berkata, sepertinya kita telah dibodohi. Memisahkan kekuatan mereka mungkin merupakan hal yang diinginkan pihak lain. Satu-satunya hal yang membingungkan Yuan Kuan adalah bagaimana tim surga ini berhasil mengalahkan Qiliu dan dua ahli domain hukum tahap kedua lainnya dengan arai pemain mereka. Sangat menarik. Dia terkekeh pelan. Pakar ras suci di sampingnya bisa merasakan niat membunuh yang kuat dalam suaranya. Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita perlu mengubah tujuan awal kita dan membersihkan tikus-tikus ini terlebih dahulu? Tanya pakar ras suci. Yuan Kuan melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, abaikan mereka dan terus bergerak menuju area tengah. Kapten mereka sepertinya orang yang ambisius dan pasti akan mendatangi kita. Dia telah menarik minatku. Yuan Kuan tertawa ketika niat membunuh yang kejam berkumpul di matanya, menyebabkan suhu turun drastis. Untuk menunjukkan betapa aku menghormatinya, aku akan mengupas kulitnya, menaruhnya di atas patung dan menambahkannya ke koleksiku. Cahaya melintas di langit, begitu cepat hingga dentuman sonik mengikuti jejaknya, resonansi jauh di kenalan. Yang mulia, kita hampir mencapai area inti. Di depan, Su Yuwei menatap ke kejauhan saat suara yang biasanya lembut berubah serius. Zhou Yuan mengangguk ringan sebagai tanda terima. Setelah menempati beberapa titik jangkar roh leluhur, dia memimpin tim langsung menuju wilayah inti karena dia mengerti bahwa bersembunyi tidak ada gunanya. Kedua belah pihak pada akhirnya harus saling bertemu jika mereka ingin sepenuhnya menguasai zona pertempuran. Alasan mengapa dia menghindari pertarungan sebelumnya adalah karena pihak lain jauh mengungguli mereka dalam skala dan jumlah kekuatan. Namun, setelah pertarungan sebelumnya, keunggulan jumlah kini ada pada mereka. Tentu saja, Zhou Yuan memahami bahwa keuntungan seperti itu tidak ada artinya. Pakar domain hukum tahap ketiga dapat dengan mudah menutupinya. Jika bukan karena faktor penugasan berkelompok, Zhou Yuan curiga Yuan Kuan bisa sendirian sepanjang waktu. Menghadapi ahli domain hukum tahap ketiga tidak seperti yang dia bayangkan. Bagaimanapun, itu adalah eksistensi yang paling dekat dengan tahap Sein, level yang hanya bisa didambakan oleh Zhou Yuan di masa lalu. Sepotong kekhawatiran melintas di mata Su Yuwei saat dia mengamati ekspresi muram di wajah Zhou Yuan. Meskipun dia tampil percaya diri di depan anggota tim lainnya, dia bisa merasakan tekanan yang dia tanggung. Namun, dia tidak bisa memberikan bantuan berarti di hadapan ahli seperti Yuan Kuan.
Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghentikan campur tangan ahli ras suci lainnya dan menciptakan medan perang di mana Zhou Yuan tidak perlu ganggu orang lain. Seolah merasakan kekhawatirannya, Zhou Yuan mengurungkan niatnya dan menunjukkan senyuman kecil. Jangan khawatir, ini bukan pertama kalinya aku menghadapi musuh yang tangguh selama bertahun-tahun. Mengenai bagaimana jadinya, kita akan tahu setelah kita bertarung. Su Yuwei dengan paksa mengangguk. Yang mulia, saya percaya pada Anda. Zhou Yuan terkekeh dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, memimpin tim menuju pegunungan luas di depan mereka. Tiba-tiba, matanya mengecil saat dia memperlambat kecepatannya. Kekuatan roh melonjak, menghentikan orang lain di belakangnya. Apa itu? Tanya Zhao Mushen, Wu Yao dan yang lainnya. Zhou Yuan tidak menjawab, terfokus ke depan. Setelah pegunungan ada gurun yang tampaknya tak berujung, tempat angin kencang bertiup tak berujung. Pasir yang mengalir membentuk bukit pasir yang sangat besar, menciptakan pemandangan menyerupai raksasa yang membawa gunung di gurun pasir. Sesosok tubuh yang sedang duduk terlihat di bukit pasir tertinggi. Sosok itu mengenakan baju besi emas dan tombak besar telah ditancapkan ke tanah di sampingnya. Angin bercampur butiran pasir bertiup di gurun dengan kekuatan yang mencengangkan, namun area dalam jarak 100 kaki darinya benar-benar sunyi. Angin apapun yang mencapai jangkauannya secara tiba-tiba mulai berperilaku patuh, diam-diam berbaring di sisinya seperti anak anjing kecil. Tekanan yang tak terlukiskan menyebar dari sosok armor emas, sepertinya menekan seluruh gurun. Ketika mereka melihat sosok itu, ekspresi semua orang di belakang Zhou Yuan tidak bisa tidak berubah saat suara penuh teror keluar dari celah di antara gigi mereka, itu, armor emas Yuan Kuan. Zhou Yuan menatap sosok armor emas yang telah menaklukkan seluruh gurun hanya dengan auranya. Itu adalah Yuan Kuan, yang pernah mereka temui sebelumnya. Dia bukan individu biasa dalam ras suci dan jelas berada di peringkat 10 besar di antara banyak pakar domain hukum mereka. Kalian datang lebih lambat dari yang aku harapkan. Ketika Zhou Yuan dan yang lainnya melintasi pegunungan dan muncul di tepi gurun, Yuan Kuan mengangkat kepalanya. Dia tidak memperhatikan yang lain, tatapannya langsung mencari Zhou Yuan. Aku ingat kamu, Zhou Yuan dari seluruh surga. Beberapa tahun yang lalu, kamu meraih kemenangan dari kekalahan dalam pertempuran memperebutkan surga Gu Yuan dan menyebabkan kegemparan di ras suci. Mata Yuan Kuan benar-benar tenang, begitu tenang hingga membuat orang lain merasakan gelombang hawa dingin menyapu seluruh tubuh mereka. Aku meremehkanmu sebelumnya dan tidak terlalu memperhatikanmu karena aku pikir kamu hanyalah anak kecil. Ini adalah kesalahanku dan aku telah membayar harga yang sangat mahal karenanya. Yuan Kuan menghela nafas dan dengan lembut menepuk baju besi emasnya, mengeluarkan suara denting. Untungnya, aku masih punya kesempatan untuk menebusnya. Yuan Kuan menggenggam tombak emas besar di sampingnya saat dia perlahan bangkit. Ketika dia berdiri, seluruh gurun tampak berubah menjadi kehitaman ketika niat membunuh yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak. Angin liar dan liar membeku karena niat membunuh saat suhu turun drastis. Embun beku menyebar di pasir. Pasir berkumpul di belakang Yuan Kuan, perlahan membentuk patung pasir. Penampilan patung itu persis sama dengan penampilan Zhou Yuan. Yuan Kuan sepertinya bergumam pada dirinya sendiri dengan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang begitu dingin hingga membuat kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Zhou Yuan, aku katakan sebelumnya bahwa aku akan mengupas kulitmu dan meletakkannya di patung ini untuk menenangkan jiwa-jiwa yang telah meninggal. Qi Liu dan yang lainnya. Jadi, dia mengarahkan tombaknya ke Zhou Yuan, apakah kamu siap untuk dihukum? Bahkan sedikit pun rasa takut tidak terlihat di wajah Zhou Yuan. Dia hanya menoleh dan berkata kepada Ai Tuanzi, Su Yue dan yang lainnya, aku akan menyerahkan anggota timnya yang tersebar kepada kalian. Adapun dia, Tuntun dan aku akan menanganinya. Tuntun menggeram di atas kepalanya, pupilnya berkedip-kedip dengan cahaya hitam saat bersiap menghadapi musuh tangguh ini. Hati-hati, ada kekhawatiran di mata Ai Tuanzi dan yang lainnya, tetapi yang bisa mereka lakukan hanyalah meninggalkan kata-kata peringatan ini kepadanya. Selain Zhou Yuan dan Tuntun, tidak ada orang lain yang berharap dapat mengancam Yuan Kuan. Terlebih lagi, bahkan keduanya pun tidak menyukai peluang mereka. Bagaimanapun, mereka semua dengan jelas memahami bahwa Yuan Kuan jauh lebih kuat daripada Qi Liu. Jika Zhou Yuan dan Tuntun tidak bisa melakukan apa-apa melawan Yuan Kuan, satu-satunya nasib yang menunggu mereka hari ini adalah kematian. Zhou Yuan berjalan maju di udara, tiba di atas gurun setelah beberapa langkah. Dia sekarang berada 1000 kaki dari Yuan Kuan. Tuntun melompat dari kepalanya saat ia tumbuh dengan cepat,
berubah menjadi binatang raksasa berwarna ungu emas. Yuan Kuan menatap pria dan binatang itu sambil dengan acuh tak acuh berkata, sumber sejati Genesis Ki, roh tahap awal Alroamer. Sulit dipercaya kamu berhasil mengalahkan Qiliu dan yang lainnya dengan kekuatan sebesar itu. Tidak heran kebanggaan ras suciku ditundukkan dalam pertempuran untuk surga Guyuan. Sayang sekali perjalanan ajaibmu akan berakhir hari ini. Saat kata terakhir terdengar, Genesis Ki yang tak ada habisnya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Desakan Genesis Ki menyelimuti daerah tersebut, seluruh gurun tampak berguncang karena kekuatan. Ekspresi Zhou Yuan sedikit berubah. Indranya berasumsi bahwa fondasi Genesis Ki milik Yuan Kuan telah melampaui 800 miliar. Skala ini benar-benar berbeda dengan Qiliu. Fondasi yang menakutkan. Genesis Ki melonjak di belakang Yuan Kuan seperti laut. Dia mengarahkan tombak besarnya ke Zhou Yuan saat senyuman jahat dan kejam muncul dari sudut mulutnya. Zhou Yuan, aku tertarik untuk melihat bagaimana kamu akan mengatasi perbedaan kultivasi untuk melawanku hari ini. Yuan Kuan berdiri di atas gundukan pasir saat tekanan Genesis Ki yang mengamuk dan melanda, hampir menyelimuti seluruh daratan. Pengungkapan pondasi Genesis Ki senilai 800 miliar membuat kelopak mata Zhou Yuan berkedut samar. Lawan pada level ini pastinya menakutkan. Mengaum, Tuntun meraung ketika sisik di tubuh besarnya berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Tekanan dari binatang suci Alpha meletus dengan kekuatan penuh, melawan tekanan Genesis Ki yang menakutkan. Tuntun baru-baru ini naik ke tingkat kelas 8 dan sebenarnya setara dengan ahli domain hukum tahap pertama. Namun, binatang suci adalah eksistensi yang luar biasa dan ia tidak takut menghadapi ahli domain hukum tahap kedua sekalipun. Namun, Yuan Kuan adalah ahli domain tahap ketiga. Faktanya, dia adalah seorang elit bahkan di antara tahap ketiga. Oleh karena itu, bahkan eksistensi seperti Tuntun pun sangat ditekankan oleh lawan ini. Sosok Zhou Yuan mendarat di gundukan pasir. Dengan menggenggam tangannya, kuas Yuan surgawi muncul dan dia segera mengaktifkan Genesis Roh. Genesis Ki dan kekuatan roh menyatu langsung, membentuk kekuatan yang lebih besar yang memenuhi tubuhnya. Earth Rune Suci juga diaktifkan. Gurun berguncang saat kekuatan besar keluar dari perut bumi, mengalir ke tubuh Zhou Yuan. Saat Zhou Yuan mengaktifkan berbagai tekniknya, tekanan Genesis Ki yang dia berikan terus meningkat. Namun, Yuan Kuan tetap acuh tak acuh dalam menghadapi berbagai transformasi Zhou Yuan, tidak tampak terlalu mengejutkan. Dia hanya mengangguk dan dengan acuh tak acuh berkata, tidak buruk, tidak heran Qiliu kalah. Tetapi jika hanya ini saja, aku akan mengambil kulitmu hari ini. Sosoknya menghilang saat kata terakhir keluar. Tuntun mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat saat tubuh besarnya melompat ke depan. Ruang angkasa hancur. Cahaya hitam berkelap-kelip pada cakar raksasanya robek saat menuju tempat tertentu. Saat cakarnya turun, ruang angkasa beriak dan cahaya keemasan meledak. Tombak emas besar meraung seperti naga emas itu, dipenuhi kekuatan tak terbatas saat menabrak cakar raksasa. Suara logam yang bertabrakan terdengar saat ruang hancur lapis demi lapis. Tombak emas itu sama sekali tidak terpengaruh sementara tubuh raksasa Tuntun terlempar ke belakang. Sisik emas di kakinya hancur, mengirimkan semburan darah ke udara. Rasa sakit pada cakarnya membuat Tuntun mengaum marah saat cahaya buas memenuhi matanya. Binatang suci, kamu hanya binatang yang kasar. Yuan Kuan melangkah keluar dari angkasa dan dengan menyeringai menatap Tuntun yang menderu. Jangan khawatir, jangan pernah berpikir untuk berlari setelah aku mengupas kulit Zhou Yuan. Aku akan menikmati dagingmu juga. Ruang tiba-tiba hancur di belakang Yuan Kuan saat ujung kuas tajam keluar. Didukung oleh kekuatan yang besar, ia menciptakan bayangan yang tak terhitung banyaknya yang melesat langsung ke arah organ vital Yuan Kuan. Yuan Kuan tertawa kecil sambil menyentakkan tombaknya. Seperti naga emas yang muncul dari laut, seberkas cahaya emas menghancurkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, sebelum tepat mengenai salah satu ujung kuas hitam. Dentang keras terdengar saat bunga api beterbangan. Tombak emas itu menerobos masuk, menerbangkan ujung kuas hitamnya. Namun, bulu kuas hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar, berubah menjadi jutaan jarum hitam bercahaya yang melesat ke arah Yuan Kuan sekali lagi. Trik kecil yang menyedihkan. Yuan Kuan menghentakkan kakinya, menghancurkan ruang saat kekuatan mengerikan menyembur keluar dan langsung menguapkan jarum hitam itu. Potongan emas pembelah gunung. Setelah dengan mudah menetralisir serangan itu, Yuan Kuan memutar tubuhnya sambil mengayunkan tombaknya, hormat cahaya keemasan menebas Zhou Yuan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Sebuah celah yang dalam,
sepanjang beberapa ribu mil telah muncul di pasir di bawah sebelum tebasan itu mendarat. Semua rambut Zhou Yuan berdiri tegak. Tebasan biasa Yuan Kuan lebih menakutkan daripada serangan kekuatan penuh Qi Liu, dan dia memiliki perasaan kuat bahwa tebasan ini dapat melukainya secara serius. Iblis api hebat. Zhou Yuan tidak berani berlama-lama. Dengan suara gemuruh, tubuhnya tiba-tiba membengkak. Gelombang panas terbentang saat dia berubah menjadi bentuk iblis apinya. Jutaan paus. Zhou Yuan mengayunkan kuas Yuan surgawi dengan sekuat tenaga, paus-paus raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya, menyerbu ke depan bersama semak-semak. Suara yang menggetarkan bumi terdengar, diikuti oleh badai angin yang mengerikan. Pasir memenuhi langit saat bukit pasir raksasa di sekitarnya diratakan. Tubuh Zhou Yuan terlempar ke belakang, menciptakan ledakan sonik saat dia meluncur di udara. Kulit di antara ibu jari dan jari telunjuknya robek hingga menyebabkan darah mengucur. Tubuhnya menabrak pasir dengan dentuman keras, menciptakan lubang dalam selebar 100 mil. Yuan Kuan jelas lebih unggul dalam bentrokan pertama mereka. Dia menatap lubang itu saat ejekan di matanya semakin meningkat. Ruang angkasa tiba-tiba hancur ketika bayangan raksasa melesat keluar dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Terbungkus dalam kekuatan melahap, cakar tajam tuntun menebas punggung Yuan Kuan. Namun, sosok Yuan Kuan perlahan memudar saat cakarnya menebas. Itu jelas merupakan sebuah bayangan. Alarm menyala di mata Tuntun dan mengeluarkan suara gemuruh pelan. Ia merasakan Yuan Kuan melesat ke arah Zhou Yuan seperti sambaran petir, tampaknya berencana menghabisinya terlebih dahulu. Yuan Kuan terlalu cepat, tiba di lubang raksasa dalam sekejap mata. Tombak emas menunjuk ke arah Zhou Yuan saat Yuan Kuan tersenyum tipis. Aku bahkan tidak tahu dari mana kamu menemukan keberanian untuk datang dan mencariku. Genesis Runes tiba-tiba muncul dari lubang, berdenyut dengan gelombang Genesis Ki yang menakutkan. Yuan Kuan mengangkat alisnya. Oh, kamu memasang lapisan jebakan Genesis Runes. Hanya belalang sembah yang mencoba menghentikan gerobak. Ejekan di matanya semakin besar. Detik berikutnya, perpaduan panas dan dingin yang ekstrim tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Kekuatan menyapu lubang tersebut, melebarkannya menjadi sesuatu yang mirip dengan parit tanpa dasar di laut dalam. Perangkap Genesis Rune hancur seperti dedaunan dan hancur total. Dalam pertarungan dengan Qi Liu, Zhou Yuan berhasil membuat Qi Liu lengah dengan jebakan Genesis Rune-nya dan melukainya secara serius. Namun, jebakan yang sama dengan mudah disapu oleh Yuan Kuan. Dari sini, kita dapat melihat betapa besarnya perbedaan yang ada di antara kedua individu ini. Pembunuhan mengerikan melintas di mata Yuan Kuan. Dia tidak memberi Zhou Yuan waktu untuk membalas saat tombak emasnya melesat ke udara. Cahaya keemasan menderu saat menembus tubuh Zhou Yuan seperti sambaran petir, menjatuhkannya ke dasar lubang. Seluruh gurun tampak berguncang seketika. Kupikir kamu bisa menghiburku sedikit. Yuan Kuan tanpa ekspresi menatap sosok yang telah tertusuk tombak emas dan menenangkan kepalanya karena kecewa. Sudahlah, setidaknya menghabisimu lebih awal akan menghemat waktuku. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil tombak itu. Namun, pupil matanya tiba-tiba menyusut sedikit karena kulit tubuh yang tertusuk itu mulai berubah warna menjadi perak. Zhou Yuan perak mengangkat tangannya saat cahaya pelangi berkedip di lengan bajunya. Teriakan pedang terdengar keras, diiringi cahaya pedang pelangi. Cakrawala berkilauan pelangi dalam sekejap saat aura tajam melesat ke langit, membelah awan di langit. Pada saat yang sama, suara rendah terdengar, cahaya pedang pemutus langit pelangi, 9 pedang. Cahaya pedang pelangi menembus udara, langsung menuju Yuan Kuan. Totalnya ada 9 pedang. Raungan pedang memenuhi langit bagaikan guntur yang menggelegar. Raungan pedang memenuhi daratan saat 9 pedang cahaya pelangi membubung ke langit, ledakan aura seketika yang tampaknya mampu membelah langit. Tentu saja adalah cahaya pedang pemutus langit pelangi milik Zhou Yuan. Di masa lalu, dia tidak mampu memanggil 9 cahaya pedang sekaligus, dan dengan demikian tidak mampu mengeluarkan kekuatan maksimal dari teknik tersebut. Namun, setelah 2 tahun terakhir berkultivasi secara tertutup, cahaya pedang pemutus langit pelangi akhirnya mampu menampilkan kehebatannya. 9 cahaya pedang pelangi melesat di udara, perlahan-lahan menyatu menjadi apa yang tampak seperti pedang kristal pelangi. Pedang kristal pelangi melesat dengan kecepatan luar biasa, berdenyut dengan aura ketajaman yang tak terbayangkan. Sebelum ada yang bisa mengambil nafas, pedang cahaya telah muncul di depan Yuan Kuan, menusuk ke jarak dengan keganasan yang tak bertanding. Mata Yuan Kuan sedikit membuka karena serangan balik yang tiba-tiba.
Ketajaman yang menyerang wajahnya menyebabkan sedikit kejutan muncul di matanya untuk pertama kalinya. Kekuatan seni Genesis ini tidak buruk, tapi yang paling menonjol adalah ketajamannya yang menakjubkan dan tidak bisa dihancurkan. Mata Yuan Kuan dengan cepat beralih ke pikiran dan membanting kedua tangannya yang dilapisi armor. Genesis Ki yang luas terbentang, kekuatan yang cukup untuk meratakan pegunungan sepanjang 10.000 mil. Pedang kristal pelangi terjepit di antara tangan armor seperti dua bintang yang berkumpul. Kekuatan kedua itu bertabrakan dengan panik. Pedang kristal pelangi perlahan mendorong ke depan, ujung tajamnya bahkan memotong ruang saat mencoba melepaskan diri dari tangan Yuan Kuan dan menembus tubuhnya. Hal itu membawa Genesis Ki yang menakutkan. Kebuntuan itu berlangsung selama belasan napas. Saat pedang itu akhirnya akan bersentuhan dengan armor emas Yuan Kuan, retakan samar muncul di sana. Yuan Kuan mengerahkan kekuatan yang lebih besar, menghancurkan pedang kristal pelangi yang merupakan puncak dari kekuatan penuh Zhou Yuan. Seni Genesis ini tidak buruk dan memiliki kelebihan. Namun, apakah hanya ini yang kamu miliki? Sejujurnya ini agak mengecewakan. Yuan Kuan menyaksikan pedang pelangi itu bertebaran menjadi titik cahaya di antara telapak tangan. Namun, saat dia selesai berbicara, ruang diam-diam terbuka di belakangnya saat seberkas pelangi tiba-tiba melesat, langsung menuju ke arah dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu adalah pedang kristal pelangi lainnya. Serangan itu terlalu mendadak dan bahkan Yuan Kuan tidak dapat bereaksi pada waktu yang tepat. Pedang kristal pelangi tertutup armor ini bergerak dengan ketajaman yang luar biasa. Dentang keras meletus saat ruang terkoyak oleh pedang tajam Ki. Ekspresi Yuan Kuan menjadi gelap saat dia meninju. Genesis Ki yang besar melonjak saat cakrawala tampak semakin gelap dan pedang kristal pelangi kedua hancur berkeping-keping oleh pukulannya. Dia menoleh dan menatap ke tempat tertentu di mana ruang beriak saat sesosok tubuh muncul. Itu adalah Zhou Yuan. Yuan Kuan melirik Zhou Yuan, yang telah terjepit di dasar lubang, hanya untuk melihat bahwa itu telah berubah menjadi boneka perak. Terbukti, Zhou Yuan telah menggunakan boneka itu untuk menarik perhatiannya sementara dia mengambil kesempatan untuk bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk melakukan serangan licik. Pembunuhan hebat muncul di mata Yuan Kuan. Setelah menerima tebasan dari pedang kristal pelangi, retakan muncul di armor emasnya. Retakan itu dengan cepat menyebar sebelum armornya hancur, berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi langit. Pemandangan yang sangat indah. Yuan Kuan menatap tubuh asli Zhou Yuan dan berkata, "Tidak kusangka kamu berhasil menghancurkan seni armor emas 1000 sisik milikku, aku benar-benar meremehkan kekuatan seekor tikus." Zhou Yuan mengabaikan niat membunuh yang berkobar di mata Yuan Kuan saat dia terkekeh dan berkata, bahkan seekor kelinci pun akan membalas ketika terpojokkan. Namun, hatinya tenggelam. Penyergapan sebelumnya dimaksudkan untuk melukai Yuan Kuan, tapi dia meremehkannya. Bahkan kesembilan cahaya pedang pemecah langit hanya berhasil menghancurkan armor Yuan Kuan. Yuan Kuan menggelengkan kepalanya. Kamu harusnya tahu apa yang terjadi pada kelinci setelah dia menggigitkan. Senyuman di bibirnya perlahan menjadi menyeramkan. Yuan Kuan menggenggam tangannya dan tombak emas besar kembali padanya. Gelombang Genesis Ki yang mengerikan terbentang saat suara dingin Yuan Kuan terdengar, domain hukum lilin suci. Domain hukum abu-abu dengan cepat berkembang dari Yuan Kuan, menyelimuti area sekitarnya. Zhou Yuan dan Tuntun diusir dari domain hukum. Tekanan mengerikan keluar darinya, menyebabkan pandangan serius muncul di mata mereka. Cahaya abu-abu muncul di domain hukum saat lilin abu-abu besar terbentuk. Api putih melompat dari ujung lilin, menyebabkan Zhou Yuan merasakan sakit yang menusuk pada rohnya, tampaknya merasakan bahaya yang ekstrim. Lilin menetes dari lilin abu-abu yang sangat besar, berubah menjadi lautan abu-abu. Zhou Yuan menatap lautan lilin. Dia hampir tidak bisa melihat beberapa sosok di kedalamannya. Indera roh tahap Al-Roamer cukup tajam. Yuan Kuan tertawa. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan ombak yang menjulang tinggi muncul dari laut. Baru pada saat itulah Tuntun dan Zhou Yuan akhirnya dapat melihat sosok yang tampak seperti manusia dan binatang di dasar laut. Sosok-sosok itu terbungkus lapisan lilin tebal dengan lubang kosong sebagai mata. Ini adalah kekuatan domain hukum lilin suci milikku. Siapapun yang tersegel di dalamnya akan menjadi boneka lilin yang aku gunakan untuk mengambil nyawa. Yuan Kuan dengan tergesa-gesa membuka domain boneka lilinnya. Ini adalah piala pertempuran yang saya kumpulkan. Bagaimana keadaannya? Mereka sangat cantik, bukan? Matanya beralih ke Zhou Yuan dan Tuntun saat senyumannya semakin dingin. Setelah hari ini,
Kalian juga akan menjadi anggota koleksiku, bukankah itu sesuatu yang dinanti-nantikan? Ekspresi Zhou Yuan sedikit jelek. Dia lebih baik mati daripada dijadikan patung lilin. Tuntun juga mengeluarkan raungan rendah sambil menatap Zhou Yuan seolah bertanya, apa yang harus kita lakukan? Zhou Yuan mengerutkan kening dalam-dalam. Bahkan dia merasa sangat direpotkan oleh musuh yang begitu kuat. Tidak mudah untuk memenangkan pertarungan ini. Sementara manusia dan binatang mencari kesempatan untuk kemenangan, Yuan Kuan menunjukkan ekspresi mengejek dan melambai lengan bajunya. Tak terhitung jumlah patung lilin di lautan lilin tiba-tiba mulai bergerak, membentuk pasukan lilin besar yang mulai menyerbu Zhou Yuan dengan genesis Qi yang deras. Itu adalah pemandangan yang megah. Namun, itu hanya membuat kulit kepala Tuntun dan Zhou Yuan menjadi berdengung. Yuan Kuan benar-benar lawan yang sangat tangguh. Patung lilin mirip manusia dan binatang yang tak terhitung jumlahnya membanjiri dasar lautan lilin, gelombang genesis Qi yang kuat mengobarkan tubuh mereka. Meski gelombangnya tidak meyakinkan saat masih hidup, namun ketentaraannya tidak bisa dianggap remeh. Pasukan lilin besar menyerang saat niat membunuh menyapu udara, mengancam akan menelan Zhou Yuan dan Tuntun. Zhou Yuan dan Tuntun tidak berani berdiam diri menghadapi kekuatan sebesar itu. Mereka segera mengedarkan genesis Qi mereka dan bersiap menghadapi lawan mereka. Rambut yang tak terhitung banyaknya keluar dari kuas Yuan surgawi, melompat ke arah lilin pasukan besar seperti rantai. Rantai rambut kuas menyapu tentara seperti kincir angin raksasa, memotong banyak patung lilin hingga berkeping-keping. Sementara itu, Zhou Yuan menggoyangkan kuas Yuan surgawi, menyebar banyak helai rambut kuas yang tak terlihat. Helai rambut itu melayang ke dalam tubuh lilin di sekelilingnya dan menyerap genesis Qi mereka sebelum kembali ke kuas Yuan surgawi seperti burung yang pulang ke hutan, memberikan kembali genesis Qi ke dalam tubuh Zhou Yuan. Hal ini memungkinkan Zhou Yuan untuk mempertahankan pasokan penuh genesis Qi. Bayangan perak. Namun, ini jelas tidak cukup. Dengan pemikiran lain dari Zhou Yuan, sosok perak yang telah dijepit ke tanah oleh Yuan Kuan sebelumnya melompat keluar. Cairan perak menggeliat di tubuhnya, memperbaiki lukanya saat ia menyerang pasukan lilin. Tuntun mengeluarkan suara gemuruh saat cakar raksasanya menari-nari di udara, mencabik-cabik patung lilin yang tak terhitung banyaknya menjadi pita. Manusia, binatang buas, dan boneka mendatangkan malapetaka pada kekuatan boneka besar, yang tampaknya tak tergoyahkan seperti gunung. Yuan Kuan berdiri di udara, senyum geli terlihat di sudut mulut saat dia melihatnya. Setelah kamu masuk ke dalam domain hukum lilin suci milikku, jangan pernah berpikir untuk pergi. Saat pertempuran sengit berlanjut, Zhou Yuan secara bertahap mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jumlah mereka seperti tidak pernah berkurang, tidak peduli berapa banyak yang dia hancurkan. Indra rohnya segera muncul dan menemukan bahwa patung lilin yang hancur itu akan segera muncul dari dasar lautan lilin sekali lagi. Mereka pada dasarnya tidak ada habisnya, sehingga tidak mungkin untuk menghabisi semuanya, tidak peduli berapa banyak yang dihancurkan. Alis Zhou Yuan menyatu saat dia melihat ke arah Tuntun. Pada saat itu, dia samar-samar merasakan semacam gelombang aneh dari tubuhnya. Namun, undulasi tersebut terlalu tidak jelas dan sulit dideteksi dengan mata telanjang. Karena kehati-hatiannya, dia tidak memamerkan penemuan yang tampaknya tidak penting ini. Sebaliknya, rune suci dekoder segera mulai berputar di pupilnya. Pemandangan segera mulai berubah dan akhirnya dia menemukan asal-muasal gelombang tidak jelas dari tubuh Tuntun. Itu adalah bintik abu-abu yang mirip dengan lilin pada patung lilin. Lilin tersebut masuk ke dalam tubuh dan perlahan terakumulasi seiring dengan semakin banyaknya patung lilin yang dihancurkan. Ketika lilin terakumulasi hingga titik tertentu, ia akan membekap semua aura lainnya, yang pada akhirnya mengubah target menjadi salah satu patung lilin. Rasa dingin muncul di hati Zhou Yuan. Baru sekarang dia menyadari aspek paling bermasalah dari patung lilin tersebut. Jika terlalu banyak yang dimusnahkan, perlahan-lahan mereka akan terinfeksi dan berubah menjadi boneka lilin. Zhou Yuan buru-buru menatap tubuhnya sendiri. Benar saja, dia menemukan beberapa bintik abu-abu. Bintik ini hampir mustahil untuk dideteksi dan tidak dihapus saat mereka mengedarkan genesis Qi mereka. Jika bukan karena rune suci dekoder, dia tidak akan menemukan keberadaan mereka sampai semuanya terlambat. Pantas saja Yuan Kuan hanya menyaksikan mereka menghancurkan pasukan lilinnya tanpa mau ikut campur. Ternyata mereka menggali kuburnya sendiri. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan mengirimkan transmisi ke Tuntun untuk menginformasikan penemuannya. Tubuh Tuntun langsung menjadi kaku. Matanya agak berubah saat mengeluarkan geraman yang dalam.
Kita tidak bisa terus melakukan ini, kita perlu memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini atau kita akan mati di sini hari ini. Zhou Yuan menghela nafas. Seperti yang diharapkan, ahli domain hukum tahap ketiga adalah musuh yang tangguh. Dia awalnya percaya bahwa dia dan Tuntun bersama-sama mungkin bisa bertarung dengan baik, tetapi mereka telah sepenuhnya ditekan dari awal hingga akhir. Kesenjangan kultivasi antara kedua pihak terlalu besar. Baik dia maupun Tuntun adalah pakar sumber sejati dan meskipun mereka bisa berhadapan dengan pakar domain hukum tahap kedua, sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan pakar tahap ketiga melalui cara biasa. Tahap sumber sejati pada akhirnya tidak cukup. Namun, Zhou Yuan juga tidak berdaya menghadapi kesulitan ini. Meskipun sumber sejatinya berukuran 9,7 inci, dia tetap saja seorang ahli sumber sejati. Jika dia bisa naik ke tahap domain hukum, dia yakin bisa mengambil kepala Yuan Kuan. Sejujurnya tidak sulit baginya untuk mencapai tahap domain hukum dan dia sudah merasakannya sejak lama. Namun, Yao Yao telah memperingatkannya bahwa dia tidak boleh mencoba membangun domain hukum sebelum sumber sejatinya melampaui batasnya. Meskipun membingungkan, Zhou Yuan mempercayai Yao Yao dan telah bekerja keras untuk mencapai tujuan ini selama ini. Dia tahu pasti ada alasan yang sangat penting baginya untuk meminta hal ini padanya. Dia masih ingat dengan jelas betapa seriusnya Yao Yao ketika dia menyebutkannya. Jika terobosan kultivasi bukanlah suatu pilihan, aku harus memikirkan hal lain. Mata Zhou Yuan berubah sedalam malam. Merupakan suatu delusi untuk berpikir bahwa metode biasa apapun akan berhasil dalam situasi ini. Lagi pula, dia dan Silver Shadow secara bersamaan melepaskan 9 cahaya pedang pemutus langit pelangi hanya berhasil menghancurkan armor lawan. Selain itu, Yuan Kuan sudah mengalaminya dan serangan licik seperti itu kemungkinan besar tidak akan berhasil untuk kedua kalinya. Zhou Yuan mentransmisikan, Tuntun, duo dinamis kita akan berubah menjadi patung lilin jika ini terus berlanjut, aku punya kartu truf, tapi hanya bisa digunakan sekali, jadi jika dia tidak mati, kitalah yang akan binasa. Apakah kamu berani bertaruh? Tuntun meraung marah. Ia membuka mulutnya yang besar ke arah Zhou Yuan, cahaya hitam berkedip-kedip di dalamnya. Siapa duo dinamis yang bersamamu? Zhou Yuan bajingan ini masih mencoba memanfaatkannya pada saat seperti itu. Namun, Auman Tuntun juga memberitahunya tentang pilihannya. Ia tidak akan berdiam diri dan menunggu kematian. Zhou Yuan mengerutkan kening dan menyuarakan keprihatinannya, tapi aku butuh tempat di mana aku tidak akan diganggu. Waktu persiapan kartu truf ini agak lama dan Yuan Kuan terus mengawasi kita. Jika dia menyadari sesuatu, dia mungkin akan bergerak untuk menggangguku. Mata Tuntun berkedip-kedip sambil berpikir. Detik berikutnya, ia muncul di samping Zhou Yuan dan tiba-tiba membuka mulutnya yang seperti lubang hitam raksasa. Cahaya hitam menyala saat Zhou Yuan yang kebingungan ditelan. Persiapkan di perutku. Di udara, alis Yuan Kuan sedikit terangkat saat dia dengan acuh berkata, trik konyol. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhou Yuan dan Tuntun, dia tidak peduli. Racun lilin sudah menyebar dan tidak lama kemudian binatang suci itu berubah menjadi bonekanya. Zhou Yuan juga tidak mungkin melarikan diri. Setelah ditelan oleh Tuntun, Zhou Yuan menemukan dirinya berada di wilayah kegelapan. Sepertinya tidak ada indera yang bisa menjangkau area ini. Apakah ini perut Tuntun? Zhou Yuan agak tercengang. Pantas saja rasanya mustahil memuaskan Tuntun. Perutnya adalah domainnya itu sendiri. Namun, dia tidak terlalu memikirkan masalah tersebut. Karena tidak ada indera yang dapat menjangkau wilayah ini, Yuan Kuan seharusnya tidak dapat mengetahui apa yang dia lakukan. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Semakin banyak bintik abu-abu menutupi tubuh Tuntun dan akan segera terlambat bagi mereka untuk melakukan apapun. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan melihat ke bawah saat ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi serius. Dia hanya bercanda dengan Tuntun sebelumnya untuk menghiburnya dan dia jelas memahami betapa buruknya situasinya. Hanya ada satu kesempatan untuk melakukan serangan balik dan mereka akan mati jika gagal. Cahaya tiba-tiba muncul dari telapak tangan Zhou Yuan, memancarkan cahaya pelangi yang samar. Setelah beberapa tarikan napas, labu kaca pelangi yang tampak nyata muncul. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a